Ya, jadi memang denah yang paling tepat untuk rumah-rumah kecil adalah open plan seperti ini. Jadi dia menyambung antara living room dengan dining roomnya. Hai guys, welcome back to Lihat Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan daerah Tangerang Selatan. Jujur aja banyak banget sebenarnya hidden gem daerah sini. Jadi penasaran kan kita mau lihat rumah seperti apa? Let's go! Seperti biasa sebelum kita intip ke dalam rumahnya, kita lihat dulu nih untuk eksteriornya. Kalau kita lihat dari luar ya, dia ini sepertinya konsepnya industrial gitu ya. Kalau bisa dilihat dengan bahan masanya dia ini boxy, tapi kita lihat juga di sini ada aksen bata tempelnya ya. Jadi terlihat seperti unfinished, padahal sebenarnya dia finish. Dan kalau kita lihat di permainan warnanya sendiri, dia ini mencoba merecreate warna-warna beton ya untuk khas industrial itu, tapi dia memang sebenarnya hanya cat aja, cat finish gitu. Terus untuk carport sendiri cukup lebar ya, ini sepertinya untuk satu mobil dan satu motor cukup banget, luas banget ya, mungkin sekitar 3-4 meteran. Nah, dia ini juga masih ada sedikit space untuk taman, sedikit greenery di rumahnya. Namun kalau misalnya mau di custom, misalnya dia nggak mau pakai taman atau jadi batu juga bisa, jadi taman kering. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Hai guys, sekarang kita sudah berada di area interiornya ya. Nah, ini aku lagi ada di living roomnya. Nah, kalau kita lihat dia ini punya konsep open plan ya. Memang kalau rumahnya sendiri bangunannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 67-80 meter persegi ya. Jadi memang denah yang paling tepat untuk rumah-rumah kecil adalah open plan seperti ini. Jadi dia menyambung antara living room dengan dining roomnya. Kalau kita lihat di sini nih di belakang TV-nya dia ada decorative panel ya. Dia ini ada menggunakan kayu, terus di sini juga ada list warna hitam gitu ya. Jadi ada sedikit permainan material-material interiornya gitu. Kalau ini sih sebenarnya pakai WPC mungkin ya. Kayaknya kalau aku lihat pegang, atau dia bisa aja sebenarnya dia pakai HPL terus dibentuk di lapis gitu. Kalau ini bukan marmer beneran. Ini kayaknya sih pakai ini ya, kayaknya sih pakai board gitu, terus dia dilapis HPL lagi untuk motif marmernya gitu yang glossy. Jadi kalau ini alternatif option untuk membuat interior kalian terlihat lebih mewah gitu ya. Tapi budgetnya terbatas. Gitu. Oke, ini untuk dining room ya. Dia ini untuk 4-seater ya, jadi memang tidak terlalu besar untuk keluarga kecil aja. Nah, kalau teman-teman wondering dapurnya di mana, dia ini dapurnya sebelah dua. Nah, di area belakang ini bukan hanya untuk taman gitu ya, tapi ini juga sebagai area service. Kalau kita lihat di sini, dia ini ada dapur kotornya. Jadi memang dapurnya ada hanya satu di belakang. Terus di sini mungkin bisa difungsikan lagi sebagai area untuk menyuci, untuk naruh AC, outdoor dan lain-lain gitu ya. Jadi dia ini juga sebenarnya berfungsi untuk memasukkan penghawaan alami dan pencahayaan alami ya dari atas itu. Jadi udara masuk dari atas dan masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi terjadi cross ventilation karena di depan sendiri sudah ada jendela. Jadi ini air circulation-nya sangat bagus dan sangat baik gitu. Jadi sehat dan nggak lembab ruangan. Nah, di ruangan lainnya di bawah ini ada kamar satu ya, mungkin kamar tamu atau kamar anak lagi. Jadi dia ini cukup untuk naruh single bed dan almari. Kita lihat dia juga ada dekoratif panelnya ya, kayu di belakang. Nah, ini kalau kita nggak kelihatan sih memang, cuman ini itu ada indirect lighting LED gitu ya, jadi sebagai aksen gitu. Next, di sini juga sudah ada kamar mandinya ya, karena dia bukan cuma powder room tapi kamar mandi. As usual dia ada WC-nya, showernya, jadi ini memang untuk difungsikan area untuk user yang si kamar di sini. Nah, ini just an idea ya guys, kalau kalian punya space bawah tangga seperti ini, akan lebih baik kalian bisa manfaatkan untuk storage. Jadi nggak kolong sarang tikus aja gitu. Tapi ini tuh sebenarnya bisa banget dimanfaatkan space storage tambahan kalau kalian memang butuh. Oke. Next kita ke atas lantai 2.
Oke, kita sekarang sudah berada di area lantai 2-nya. Di sini memang nggak banyak ruangannya ya, hanya ada 2 kamar dan 1 bathroom. Kita lihat dulu yuk kamar anaknya. Oke, di kamar anaknya ini dia katanya sepertinya cukup lebih besar dibanding yang di bawah ya. Jadi dia ini ada single bed, terus ada dipan kanan kirinya, dan ini ada dekoratif wall-nya. Nah, untuk dia ini sendiri, cahayanya dia tuh bisa dinyalakan dan dimatikan lewat saklar sendiri ya. Kadang-kadang kan ada yang universal, jadi tinggal ketika saklar utama diklik semua nyala. Tapi kalau ini untuk dia bisa dikontrol sendiri gitu. Nah, untuk konsep kamarnya sendiri ini modern dan minimalis aja ya gitu. Jadi memang hanya ada permainan antara warna dindingnya dan si dekoratif panelnya, serta dari furniture yang kayu gitu. Oke, sekarang kita mau lihat master bedroomnya. Nah, untuk kamar masternya sendiri ini cukup lebar ya. Jadi kalau untuk kasurnya sendiri dia ini ukuran queen. Di belakangnya juga dekoratif panel. Nah, dekoratif panel kayunya ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kamar anak ya. Jadi dia ini ada sedikit permainan garis-garisnya gitu. Jadi nggak monoton. Terus untuk dia juga ada saklar untuk menyalakan indirect lighting-nya. Nah, kalau kita lihat ini nih detail yang aku suka banget. Jadi dia lemarinya masuk ke dalam dinding. Nih ya, kalau kita lihat jadi dia rata. Jadi rapi gitu ya, tidak menonjol, dan ini sangat-sangat menghemat ruangan gitu. Jadi dia tidak ada space 60 cm yang bisa memakan ruangannya ya, tapi dia malah dimasukkan gitu. Ini suatu detail yang penting banget kalau teman-teman lagi mendesain ruangan ya. Kalau bisa si wardrobe ini rata dengan dinding gitu. Nah, kalau kita lihat di kanan ada space kecil. Dia ini sebenarnya bisa jadi study gitu ya. Dan ini alangkah lebih baik kalau aku pribadi sih, lebih better kalau ini bisa dibuka. Jadi tidak hanya kaca mati, namun dia jadi fungsional juga untuk memasukkan penghawaan gitu ya. Nextnya kita lihat ke kamar mandinya. Nah, ini untuk kamar mandi sharingnya sendiri. Sebenarnya desainnya sendiri cukup minimalis ya. Jadi dia hanya combine antara subway tiles dengan lantai motif beton gitu. Dia di sini sendiri sudah ada shower, wastafel, closet, semuanya lengkap ya. Jadi memang sebenarnya gede banget. Jadi sebenarnya kalau teman imagine mau pakai rain shower atau mau custom bentuk wastafelnya ada kabinet ya juga bisa gitu. Jadi ini memang masih cukup besar untuk sedikit dimainkan ya interiornya. Oke guys, Linear Indonesia Edising review kali ini sampai sini dulu. If you guys like our video and channel, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Bye-bye!